Halo teman-teman, apa kabarnya semua? Saya berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik. Dan di video sebelumnya saya sudah jelasin apa dan siapa yang dimaksud dengan bos cu. Dan tentunya kalian tahu bahwa bos cu itu bukan hanya mereka yang cuma sekedar punya duit atau yang suka traktirin kita. Tapi lebih kepada bagaimana hidupnya bisa jadi panutan atau teladan. Dan kalau mereka berani menjadi panutan dan berani menjadi teladan, maka kita bisa bilang siap bos cu. Nah, sebelum kalian tonton video terbaru dari saya hari ini, pastikan kalian subscribe, like, comment, and share. Dan segera kasih tahu teman kamu yang lainnya supaya mereka juga ngalami perubahan dalam hidupnya. Well, karena kamu yang mutusin untuk nonton video ini, please, tolong jangan di skip dulu. Tonton sampai selesai supaya kamu dapat gambaran besarnya. Dan selanjutnya kamu yang putusin sendiri apa yang mesti kamu lakuin. Sebenarnya kalau dilihat dari perkembangan zaman sekarang, kehidupan orang muda sudah menjurus kepada selfish atau fokus pada diri sendiri atau kesenangan pribadi yang artinya udah nggak mau tahu lagi dengan keadaan di sekitarnya. Malahan mereka yang ngaku katanya anak Tuhan, tapi gaya hidupnya nggak mencerminkan kalau Tuhan ada dalam hidupnya. Oke lah, mungkin ada yang bilang, aku kan nggak ngedrugs, aku kan nggak ngeseks, aku kan nggak ngerampok, atau nge lainnya. Tapi coba kamu cek cara hidup kamu di depan cermin. Maybe ada yang bilang mungkin, bapak gua kan pendeta, keluarga gua penyumbang dana terbesar di gereja. Bahkan ada yang lebih aneh lagi, mereka bilang bahwa nenek moyang gua kan orang baik-baik dari sejak zaman purba. Coba ngaca sebentar aja. Apakah kebenaran atau kemunafikan yang terlihat? So, jadi anak Tuhan jangan abu-abu. Hitam atau putih itu pilihan dan keputusan. Nah, berikut beberapa hal yang terjadi pada diri orang yang ngakunya anak Tuhan, tapi malah sebenarnya anak hantu. Sekali lagi, jangan abu-abu. Hitam atau putih kita yang mutusin. Nah, berikut adalah contoh beberapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kelihatannya baik, yang kelihatannya suka menolong, yang kelihatannya suka mendukung kita, tapi sebenarnya di balik itu menyimpan 1001 macam misteri dalam dirinya. Yang pertama yaitu orang yang suka ngomongin orang di belakang. Itu seperti orang nikam pisau dari belakang. Gak fair dong. Di depan kelihatan seperti baik dan suka menolong. Tapi di balik itu semua menyimpan perasaan iri hati, dengki, kemarahan, memandang negatif. Tapi jujur, berapa banyak kita paling seneng kumpul dengan klub semacam ini. Suka gosip, gosip, gosip. Dan semakin digosok, semakin sip. Memang lidah tidak bertulang. Kadang bisa ngomong semaunya kita. By the way, ingat bahwa apa yang kamu tabur pasti kamu menuai. Jadi orang itu yang gentle dong, yang fair. Kalau memang suka, bilang suka. Kalau memang mau support, support dengan ketulusan. Tapi kalau memang tidak suka, bilang tidak suka. Ya di atas ya, dan tidak di atas tidak. Lebih daripada itu, datangnya dari siapa? Kalian yang bisa menjawab itu. Nah, yang berikutnya, yang kedua adalah bohong hitam atau bohong putih. Ada nggak ya? Itu sama halnya seperti dosa besar atau dosa kecil. Hey man, nggak peduli warnanya apa, namanya bohong tetap bohong. Dan nggak perlu berexcuse kalau itu hikmat dari Tuhan. Emang enak dibohongin? Ingat, bapaknya pembohong itu siapa? Nah lo. Nah, yang berikutnya, yang ketiga yaitu kalau sudah emosi, keluar sudah koleksi kata-kata yang tidak berperi kemanusiaan, tetapi berperi kebinatangan untuk nyerang orang lain. Dari hewan berkaki 4, kaki 2, sampai hewan nenek moyang manusia, kata teori Darwin. Semuanya keluar. Coba bayangin, seminggu hanya 2 jam saja di gereja, dan sisanya dengan mulut yang sama, seringkali tanpa disadari, nyakitin dan ngutukin orang, serta ngutukin Tuhan. Be careful, dengan mulutmu kamu diberkati. Dan dengan mulutmu kamu dihakimi. Itu yang ketiga. Nah, yang berikutnya yaitu ketagihan atau candu atau terikat dengan sesuatu yang memberikan kesenangan sesaat. Mungkin seperti ngerokok, pergaulan bebas, pornografi, atau mungkin minum-minuman beralkohol. Tapi sekarang ini kecanduan yang sangat mengikat adalah bukan hanya sekedar ngerokok, pergaulan bebas, pornografi dan sebagainya. Tapi kecanduan sekarang itu seperti main games, bener nggak? Sampai lupa semuanya. Lupa belajar, lupa pulang, lupa kerja. Tapi kalau lupa makan, enggak sih.
Ini juga menjadi salah satu bentuk ketagihan yang sangat mengikat. Tapi ingatlah, segala sesuatu selalu ada konsekuensinya. Itu sebabnya ketika engkau tahu bahwa kecanduan itu membuat engkau semakin terburuk, hati-hati, cepat tinggalkan itu. Nah, yang berikutnya adalah marah-marah. Boleh nggak sih kita marah? Boleh. Ya, namanya manusia, boleh kita marah. Yang nggak boleh itu marah-marah. Biasanya kalau orang marah-marah, kalau sudah marah itu biasanya suka banting pintu, piring terbang, sandal terbang. Tapi ada yang bilang, itu cuma luarnya doang kok. Tapi kalau dalamnya baik aja, yang benar. Karena apa yang keluar itu berasal dari apa yang ada di dalam. Marah boleh, yang nggak boleh adalah apa? Marah-marah. Nah baik teman-teman, masih banyak lagi hal-hal lainnya yang kadang tanpa disadari kita lakuin. Tanpa pernah kita berpikir apakah ini menyakiti atau memotivasi seseorang. Tapi sekali lagi, kebenarannya berkata begini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia, itu sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. So, selagi hari masih siang, ayo kita berbuat baik, terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Jadilah anak Tuhan yang benar-benar takut akan Tuhan dan menjadi seorang yang gentle, seorang yang berani bersikap, seorang yang mempunyai prinsip dalam kehidupannya. Oke teman-teman, kalau kalian dapat sesuatu dari video ini, kalian bisa subscribe, like, comment, and share. Dan nantikan video-video berikutnya yang pastinya memberkati kalian semuanya. God bless you.